Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton seperti namanya dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Pak Newton ini menemukan hukum gravitasi Newton ini bermula pada peristiwa jatuhnya apel. Pada waktu itu ketika Pak Newton sedang duduk-duduk di bawah pohon apel, sedang asik-asiknya duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba buah apelnya jatuh. Ada buah apel, apelnya jatuh ke bawah, berarti ke tanah itu berarti bumi. Ini misalnya bumi, ini tadi apel jatuh ke bawah. Tidak hanya apel, pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, setiap benda jatuh ke bawah pasti akan jatuh ke bawah. Misalnya kita menjatuhkan pulpennya jatuh ke bawah. Atau kalau yang sering kita lihat mungkin kalau di daerah kita itu misalnya pohon kelapa, buahnya jatuh ke bawah, atau buah-buahan itu jatuhnya selalu ke bawah. Mengapa setiap peristiwa itu selalu jatuhnya ke bawah? Itu karena adanya gravitasi. Apa itu gravitasi? Gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antara dua benda. Jadi karena ada gaya tarik-menarik antara apel dengan bumi. Jadi apel itu ditarik oleh bumi, kemudian bumi juga ditarik oleh apel. Kok bisa? Seperti pelajaran sebelumnya tentang hukum-hukum Newton, kita ingat hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. Jadi besarnya sama, hanya arahnya yang berlawanan. Makanya setiap tidak hanya apel yang ditarik oleh bumi juga sebenarnya ditarik oleh apel. Dari peristiwa ini si Pak Newton itu merumuskan gaya gravitasi itu, bahwa gaya gravitasi itu adalah perkalian antara massa 1, massa apelnya dikalikan dengan massa 2, massa buminya, dibagi dengan jarak antara apel dengan buminya itu ada r kuadrat, kemudian dikalikan dengan tetapan gravitasi. Inilah gaya gravitasi. Dimana di sini M1-nya itu adalah massa benda pertama, kemudian M2-nya itu adalah massa benda 2, kemudian R-nya itu adalah jarak antara dua benda, kemudian G itu adalah tetapan atau konstanta gravitasi yang nilainya itu sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 meter pangkat 3 per kilogram sekon kuadrat, atau sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11, jadi setara dengan Newton meter kuadrat kilogram kuadrat. Jadi biasanya di buku-buku itu satuan untuk G itu Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini sama, bisa kita turunkan pasti sama. Kemudian tadi kita kembali ke hukum 3 Newton tadi.
bahwa gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi, tetapi arahnya saja yang berlawanan. Apel ditarik oleh bumi, kemudian bumi juga ternyata ditarik oleh apel. Tapi kok kita nggak bisa melihat? Ini kita umpamakan tadi ada apel, tadi benda 1 dan benda 2. Karena tadi si apel dan bumi terpisah oleh jarak R. Kemudian masing-masing ada gaya tariknya. Tarik benda 1 terhadap benda 2, kemudian gaya tarik benda 2 terhadap benda 1. Ini kita misalkan gaya masing-masingnya itu 100 Newton. Gaya tarik bumi terhadap apel itu 100 Newton. Apel terhadap bumi juga sama-sama 100 Newton. Kita lihat mengapa yang bisa kita lihat itu hanya pada peristiwa jatuhnya apel, jatuhnya benda ke bumi. Misalnya ini pada bumi yang ditarik oleh si apel. Kita ingat hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu menyatakan hukum 2 Newton bahwa besarnya percepatan itu sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda itu dibagi dengan masanya. Kan sigma F dibagi dengan M. Kita lihat pada bumi. Misalnya bumi itu sigma F per M. Berarti kan gayanya tadi 100 Newton dibagi dengan massa bumi. Berarti ini massa buminya. Massa bumi tadi, massa bumi itu sekitar 5,9 kali 10 pangkat 24 kilogram. Bayangkan 100 Newton dibagi dengan massa yang sebesar ini itu paling 0, sekian, bahkan mendekati dengan 0 kecepatannya. Sedangkan pada apel massa apel ya, berarti tadi gayanya 100 Newton dibagi dengan, kita ibaratkan misalnya massa apelnya 1 kg, berarti percepatan apel ditarik oleh bumi itu sekitar 100 meter per sekon kuadrat. Bayangkan apel ditarik oleh bumi itu sekitar 100 meter per sekon kuadrat, sedangkan bumi ditarik oleh apel itu 0, mendekati 0. Makanya pada peristiwa yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan itu adalah peristiwa jatuhnya apel yang ditarik oleh bumi itulah peristiwa jatuhnya apel, jatuhnya kelapa. Sedangkan peristiwa bumi ditarik oleh apel itu tidak bisa kita saksikan oleh mata, tidak kelihatan karena saking besarnya massa bumi. Jadi kesimpulannya tadi apel yang ditarik oleh bumi bisa kita lihat, bisa kita saksikan, sedangkan bumi ditarik oleh apel itu tidak bisa kita lihat, kita saksikan. Oke, jadi hukum gravitasi Newton itu menyatakan bahwa semua benda di alam akan menarik benda lain, dan saling tarik menarik dengan gaya yang besarnya itu sama dengan atau sebanding dengan hasil kali masanya dikalikan, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga berarti dapat kita simpulkan, jika semakin besar masanya maka gaya tarik menariknya, gaya gravitasinya itu akan semakin besar. Sedangkan jika semakin jauh jaraknya, jarak benda kedua benda itu, maka besar gaya gravitasinya akan semakin kecil. Untuk materi hukum gravitasi Newtonnya kita sambung nanti dengan contoh soalnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu materi hukum gravitasi Newton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.